Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama sumangga kita panjatkan puja puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing siang menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten rahmat saha nikmat saking Gusti Allah, sehingga keranten sedaya nikmat kula saged kita ginakaken kangge memenuhi undanganipun Allah, ngerawi panggilanipun Allah. Inggih menika rawuh wonten ing masjid menika kaperlu melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, inggih menika melaksanakan kewajiban salat Jumat kanthi berjamaah. Pramila saking menika mugi-mugi sedaya amal kesayangan kita saged katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun doa shalawat salam mugi-mugi tetep katur dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah Jumat pada siang menika kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika perintah korban. Gandeng kalian judul khutbah kala wau. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh berfirman wonten ing Al-Qur'an inggih menika surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artosipun inna sak temene ingsun ya ateges ingsun Allah. A'taina wis maringi sapa ingsun maringi kamaring sira maringi al-kautsar, yaiku maringi al-kautsar. Fasholli monggo salat sira li rabbika krana Tuhan sira, wanhar lajeng pok kurban sira, wanhar dan kemudian lanjutkan dengan penyembelihan binatang kurban.
Sesungguhnya kami telah memberikan karunia yang sangat banyak kepadamu hai Muhammad, maka sholatlah untuk Tuhanmu, lalu kemudian sembelihlah binatang kurban. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampun perintah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, yaitu perintah dua hal. Yang pertama adalah perintah sholat, dan yang kedua adalah perintah berkorban. Kita diperintah sholat dan kemudian kita diperintah berkorban. Perintah sholat dimaksudkan untuk hablum minallah, hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan perintah berkorban dimaksudkan untuk hablum minan nas, hubungan sosial manusia sesama manusia. Hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberimu Al-Kautsar. Al-Kautsar yang aku berikan kepadamu ini sudah cukup banyak sekali. Sudah sangat banyak sekali. Karena begitu banyaknya, maka tidaklah engkau hai Muhammad akan bisa menghitungnya, walaupun kamu akan menghitung menggunakan mesin hitung seperti kalkulator maupun komputer, kamu tidak akan pernah bisa. Saudara-saudara, yang dimaksud dengan Al-Kautsar dalam ayat tersebut di atas adalah nikmat Allah yang sangat banyak. Sudah luar biasa banyaknya, sudah luar biasa jumlah nikmat Allah yang telah aku berikan kepadamu hai Muhammad. Maka jika kamu ingin menghitungnya, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Oleh sebab itu hai Muhammad, bersyukurlah kamu kepadaku dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan fasholli li rabbik. Cara kamu bersyukur kepadaku adalah dengan cara sholat. Maka sholatlah kamu untukku. Maka sholatlah kamu hai Muhammad untuk Tuhanmu. Sholat merupakan media komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya. Dengan cara sholat itulah manusia akan bisa ingat terhadap Tuhannya. Pada waktu manusia menjalani sholat, diawali dengan proses bersuci lewat wudhu. Badannya digerak-gerakkan ketika takbir, digerak-gerakkan ketika rukuk, digerak-gerakkan ketika sujud, digerak-gerakkan ketika tahiyat, dan digerak-gerakkan ketika salam. Hatinya juga disucikan lewat niat sholat. Selanjutnya dikonsentrasikan khusus untuk berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhannya, Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sholat ini termasuk ibadah rohani. Artinya ibadah yang tidak butuh modal harta benda yang banyak. Oleh sebab itu orang miskin bisa sholat,
Orang kaya bisa sholat, orang pinter bisa sholat, orang bodoh bisa sholat, petani bisa sholat, nelayan bisa sholat, pedagang bisa sholat, pegawai bisa sholat, pak guru, bu guru bisa sholat, semuanya bisa sholat, bisa menjalani sholat. Mengapa? Ya karena sholat tidak butuh uang banyak, sholat tidak butuh harta benda yang banyak. Yang penting badannya sehat dan ada niat, pasti bisa sholat. Saudara-saudara, beda dengan korban. Hai Muhammad, jika kamu sudah mengerjakan sholat, itu berarti bukti syukurmu kepadaku secara rohani, yaitu hablum minallah, hubungan manusia dengan Tuhannya. Hai Muhammad, ternyata tidak cukup dengan cara itu saja kamu bersyukur kepadaku. Gak cukup Mat Muhammad, konkul syukur bari pangeranmu Gusti Allah. Gak cukup nganggo cara salat bloko, gak cukup Mat Muhammad. Lah terus apa mana syaratnya? Mari salat, syukurmu kudu digandengi dengan korban. Setelah salat, lakukanlah hablum minan nas, hubungan sosial manusia sesama manusia dengan cara berkorban. Ojo kok salat dadak gak kurban. Nek kapan salat paketane gandengane dikemas bare korban. Salat tanda buktimu syukurmu bari pangeranmu, mari ngono disertai dengan syukur yang berupa korban. Maka sebab itu wanhar, sembelihlah binatang korban. Apa yang disembelih? Boleh kambing, boleh sapi. Kambing itu baik, sapi akan jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wanhar. Artinya wanhar, perintah menggunakan fi'il amar. Wanhar, pok sembelih, pok menyembelih sira. Sembelihlah binatang korban, yaitu menyembelih kambing atau menyembelih sapi. Nah, di samping hubungan manusia dengan Allah harus baik melalui jalur sholat, maka hubungan manusia dengan manusia juga harus baik pula melalui jalur kurban. Nek sholat hubungan yang bari Gusti Allah jalure, nek kapan membentuk hablum minanas gak lewat sholat jalure, tapi lewat kurban. Maka bentuklah hablum minanas, hubungan sosial manusia sesama manusia melalui jalur kurban, yaitu penyembelihan binatang kurban. Saudara-saudara, tentu yang mampu bersedekah kepada yang tidak mampu lewat penyembelihan binatang korban. Korban berbeda dengan sholat, saudara-saudara. Sholat tidak membutuhkan modal harta benda, siapapun bisa melakukannya. Tapi korban membutuhkan modal harta benda, sehingga tidak semua orang bisa melakukannya kecuali yang punya kemampuan. Orang yang sudah mampu berkorban tetapi tidak mau berkorban dapat teguran keras dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yakrobanna musallana." Barang siapa yang sudah mampu berkorban tetapi tidak mau berkorban, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ini merupakan ancaman tegas dan keras. Hadis ini memberi pelajaran kepada kita semua bahwa betapa pentingnya korban. Karena korban itu akan dibuat ukuran cintanya seseorang terhadap Tuhannya setelah menjalani sholat. Sholat tanpa digandengi
dengan kurban. Salat tanpa dibarengi dengan kurban. Salat sampean tanpa diimbangi dengan kurban, maka rasanya salat sampean itu kurang bermakna. Salat sampean itu kurang bermakna, karena ini satu paket antara salat bari kurban. Nek kapan salat ya apa kurban, aja dibalik sampean kurban dadak gak salat muspro, salat tapi gak kurban, yuk gak sak kemasan, gak sak gandengan. Ikan gunakna wawu atau fasoli li rabbik, lalu wanhar, dua kata dipenggal dengan wawu atof, artinya ini satu paket, satu gandengan. Nek kapan mangan ya ana ngombene, nek kapan salat ya ana kurbane, iki jenenge satu paket. Oleh karena itu, menurut tafsir Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fasoli dalam ayat ini adalah perintah mengerjakan sholat subuh secara berjamaah pada waktu hari raya Idul Adha. Kamu sudah saya beri Al-Kausar, yang yakni nikmat yang sangat banyak. Maka pada hari ini, yaitu hari raya Idul Adha, sholatlah subuh berjamaah. Lalu pada esok harinya lanjutkan sholat hari raya Idul Adha, dan akhirilah kegiatan sholatmu itu dengan penyembelian binatang kurban. Jadi kesimpulannya, kita diperintah Gusti Allah, diperintah sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan sholat Idul Adha, dan diakhiri dengan kegiatan penyembelian kurban. Lanek ngono berarti setahun pisan sampai kudu duwe jadwal paten. Setahun pisan sampean kudu duwe jadwal patok bangkrong. Setahun pisan sampean kudu wajibno diri. Diwajibno kepiye? Ojo sampai nek kapan hari raya Idul Adha sampean salat subuh dadak ndek omah. Ojo kok ring masjid, kok jamaah. Setahun pisan nek tak balani maneh. Nek kapan wayahe dina yaya Idul Adha sing biasa sampean salat subuh kok gak jamaah, kok obah dadi salat jamaah di masjid, mergo iki perintah Gusti Allah. Kok salat jamaah subuh di masjid, mari jamaah subuh kok ring lapangan salat Idul Adha. Engko mari buar teko lapangan, gorok sapi, gorok wedhus, iki sing dimaksud fasolli li rabbika wanhar. Nah, kalau sudah mengerti ilmunya seperti ini, dewek karek prakteke. Dene wis ngerti secara keilmuan kaya ngene, lah kok meneh jebule gak iso nglakoni, ya tiwas ngerti ilmune, gak iso mraktekno. Sing dikarno khotbah iki mari ngerti ilmune banjur iso mraktekno. Nggih mugi-mugi mawon kados mekaten. Sekian khotbah kula, mugi-mugi ada guna dan faedah. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.